Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Berarti semoga ilmu nanti yang kakak kasih bisa berguna untuk kalian ke depannya ya. Oke, coba dibuka bukunya halaman 117. Berapa, Kak? Dibuka tema 7. Ya, sudah? Buku tema 7 halaman 117. Oke, sudah dibuka? Nah, coba sekarang kakak mau tanya, kemarin kita belajar apa tentang aktivitas ekonomi? Yo, ada yang masih ingat? Kemarin aktivitas ekonominya ada 4. Yang pertama itu apa? Ayo coba dibuka lagi bukunya. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Nah, Aktivitas ekonomi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perhutanan. Kemarin juga kita sudah belajar tentang bagaimana cara bertoleransi antar agama, ya. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran yang keempat. Dibuka ya bukunya halaman 117. Ya, Kak. Udah, yuk coba ada yang mau baca nggak? Halaman berapa, Kak? Halaman 117. Ayo 117. Sabda mau baca nggak Sabda? Ya, Kak. Oh ya, lanjut baca. Siapa nih namanya nih? Lutfi bacanya yang aktivitas ekonomi di bidang pertambangan ya. Yang pertambangan. Pada pembelajaran 3 telah dijelaskan bahwa kondisi wilayah Indonesia mengakibatkan keragaman aktivitas ekonomi penduduk. Kamu telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi, yaitu di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perhutanan. Lain jenis tersebut masih ada jenis aktivitas ekonomi berikut. 1. Aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berubah barang tambang di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas migas serta barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bau. Oke, cukup. Oke, terima kasih Lutfi. Coba dilihat bukunya halaman 118. Yo, coba dibuka. Bukunya halaman 118. Ada yang mau lanjut baca? Yang aktivitas ekonomi di bidang industri. Ayo, Yuko. Ya, Yuko. Yang nomor 2 ya, Yuko. Aktivitas ekonomi di bidang industri. 2. Aktivitas ekonomi di bidang industri. Amatilah aktivitas industri di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Apa yang dapat kamu simpulkan dari aktivitas tersebut? Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setelah jadi atau barang jadi. Hal tidak bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan
kelompok maupun badan usaha. Jika industri di antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, ban, pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Oke, cukup. Yuko. Yuk lanjut yang ketiga. Ada yang mau baca? Ryan. Nah, Ryan. Yuk, Ryan. Silakan. 3. Aktivitas pertambangan. Kalau tiap daerah beda-beda. Potensi ada potensi ini dipengaruhi kondisi geografis tiap daerah. Ryan suaranya gresek-gresek. Kedengeran Kak? Nggak kedengeran ya? Konsumen. Konsumen dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Oke, cukup Ryan. Nah, sekarang kita lanjut yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang jasa. Ada yang mau baca? Ayo, siapa nih? Ayo, Sabda. Ayo, Sabda. Aktivitas ekonomi di bidang jasa. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan selat dan laut untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan transportasi di Indonesia. Sarana transportasi meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Tidak hanya itu, untuk menjamin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Kedua sarana itu menentukan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lainnya antara lain jasa perbankan dan jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa hukum, jasa pariwisata, dan jasa lain. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Oke, terima kasih untuk yang udah baca. Nah, sekarang sudah terlihat layar kakak? Sudah. Sudah ya. Nah, ini ada beberapa gambar. Nah, yang pertama itu ada yang tahu nggak gambar apa yang sebelah kiri paling atas? Pertambangan. Nah, terus yang di bawahnya itu apa? Aktivitas apa? Nah, aktivitas ekonomi yang dilakukan di pasar yaitu dagang. Nah, coba yang sebelah kanan paling atas itu apa? Industri. Yang paling atas sebelah kanan. Ayo. Industri. Ayo. Nah, yang sebelah kanan paling atas itu tukang cukur. Nah, tukang cukur rambut. Nah,
Kalau tukang cukur rambut itu biasanya aktivitas ekonomi di bidang apa? Jasa. Di bidang jasa. Jasa itu nggak cuma hanya tukang cukur rambut, tapi juga bisa tadi udah dijelasin sama temennya, yaitu bisa di keuangan, bisa di bank dan lain-lain. Nah, coba yang bawahnya itu apa? Yang bawahnya tukang cukur. Industri. Pabrik. Nah, itu merupakan pabrik tekstil yang membuat baju. Nah, coba sekarang kakak tanya, biasanya aktivitas ekonomi yang ada di pasar apa? Ayo. Dagang. Terus apa lagi? Nah, kalau aktivitas ekonomi yang mengubah atau mengolah barang tambang itu apa? Tambangan. Oke. Terus kalau aktivitas ekonomi yang membuat barang mentah menjadi barang siap pakai, ayo apa? Coba dibaca. Oke, bener semua. Itu di bidang apa? Industri. Nah, oke, sampai sini paham ya? Nah, kita udah belajar tentang pertanian, apalagi yang kemarin pertanian, perikanan, apalagi. Nah, dilanjutkan dengan pertambangan, perdagangan, jasa, sama di bagian apa? Industri. Nah, sampai sini paham ya? Paham ya. Coba sekarang dibuka bukunya halaman 121. Nah, coba buka. 21. Sudah? Dibuka halaman 121. Sudah, Kak. 121 ya, Kak. Ya, 121. Ayo. Sudah dilihat? Coba kakak tanya, ada yang tahu nggak toleransi itu apa? Ayo. Toleransi itu merupakan sikap saling menghargai. Nah, jadi kenapa di Indonesia itu ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang pernah dengar nggak? Nah, Bhinneka Tunggal itu artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia atau warga negara Indonesia yang memiliki berbagai suku dan budaya, terus juga berbagai macam ras, kulit putih ataupun kulit hitam, kulit sawo matang dan lain-lain, kita juga harus tetap saling menghargai. Walaupun juga berbeda agama, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Tetap saling menghargai. Nah, selalu menghargai. Nah, coba sekarang dibaca bukunya ya, halaman 121. Yang pertama itu toleransi dalam keagamaan agama. Jadi di dalam toleransi agama itu kita juga harus saling menghargai, ya kan? Mungkin teman-teman kalian di luar sana ada yang berbeda agama, jadi kita juga tetap harus saling menghargai, kan? Ya enggak? Nah, coba sekarang dibaca. Siapa yang mau baca? Yo. Ayo baca enggak? Yo. Jam-jami Anwar Baihaqi. Yo, coba dibaca yang nomor 1. Yang sikap toleransi antar umat beragama. Yuk, coba dibaca. Apa? Yang nomor 1. Ya, nomor 1. Coba dibaca. Toleransi dalam keragaman agama. Kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Pasal 29 ayat yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk agamanya masing-masing dan untuk ibadah menurut agamanya dan kepercayaan. Oke, cukup
Jam-Jami Baihaqi cukup? Ya, Nah, coba dibaca yang nomor 2. Ada yang mau baca nggak? Ayo, siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Oh, kakak tunjuk aja ya, kakak tunjuk ya. Kakak tunjuk ya. Siapa nih? Raudatul Zifara. Nah, coba dibaca yang nomor 2. Ya. Yuk, lanjut. Dalam suku dan ras, masyarakat tidak terdiri beragam suku dan ras. Setiap dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut ras. Jadi, setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Oleh karena itu terciptakan beragam ras terhadap keragaman yang ada. Kita harus saling menghormati dan mengembangkan sikap toleran atau demikian alasannya. Terdapat Indonesia beragam suku dan ras karena merupakan satu bangsa Indonesia. Toleransi antar suku dan ras diharapkan akan terjalin kesatuan bangsa sehingga dapat memperkuat. Ya, cukup. Nah, coba sekarang dibalik bukunya halaman 122. Nah, coba dibuka. Sudah dibuka? Sudah. Coba. Kevin. Ayo, Kevin. Kevin, coba dibaca bukunya halaman 122 yang nomor 3. Toleransi dalam keragaman sosial budaya. Ayo, coba dibaca. Toleransi dalam keragaman sosial budaya. Indonesia terdiri atas berbagai daerah. Tiap daerah dihuni oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan sosial dan budaya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu. Kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya sentiasa menghormati, melestarikan, dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya Indonesia. Oke, cukup. Coba sekarang Vika Azira Putri. Nah, coba dibaca bukunya yang nomor 4. Ya, Vika. Yang nomor 4 ya. Toleransi dalam keragaman dan mengembangkan kesetaraan gender. Tuhan telah menciptakan manusia dalam 2 jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan dan peran antar laki-laki dalam masyarakat sejajar. Perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan hal sosial dan pencipta harmoni sosial. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan dapat mengambil peran yang berguna bagi sesama manusia lainnya. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih yang sudah baca. Jadi tambahan dari kakak bahwa toleransi dalam keragaman agama itu, coba yang pertama itu apa? Toleransi dalam beragama itu apa? Tahu nggak?
kalau misalnya ada teman kalian, mohon maaf ya, yang non muslim mungkin beribadah di hari Minggu, jadi untuk teman-teman yang muslim juga harus menghargai juga. Nah, begitupun sebaliknya, kalau misalnya kalian lagi main sama teman-teman kalian, jangan lupa untuk beribadah kepada Tuhannya masing-masing. Nah, sekarang tadi yang nomor 2 itu kita belajar tentang toleransi dalam keragaman suku dan ras. Nah, di sini kan pasti banyak dong orang yang teman-teman kalian itu yang tidak berasal dari daerah Jakarta, ada yang berasal dari Jawa, ada yang berasal dari Medan dan lain-lain. Nah, kalau kayak gitu berarti kita juga harus saling tetap menghargai karena kalian satu sekolah, ya enggak? Nah, coba ada yang tahu nggak sikap toleransi apa yang bisa kalian lakukan di sekolah? Ayo. Tahu nggak? Nah, misal kalau kalian berbeda pendapat. Nah, kalau berbeda pendapat itu kalian juga harus tetap saling menghargai, harus mendengar juga pendapat orang lain, nggak boleh egois. Nah, itu kurang lebih. Terus juga toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Nah, di sini di Indonesia itu nggak memandang laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki itu biasanya yang suka kerja-kerja yang berat. Nah, kalau perempuan itu harus bekerja yang lembut-lembut. Nah, kurang lebih kayak gitu kan. Jadi harus kita mengambil peran yang berguna sama manusia, saling bisa memanfaatkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kakak mau kasih soal, ya. Bisa dilihat nggak? Share screen-nya kakak. Bisa. Nah, Bisa. nanti ditulis di buku, ya. Ditulis di buku, dijawab, dikirim ke WA kakak, ya. Nah, coba dengerin kakak dulu. Coba yang udah kita pelajari apa aja hari ini? Ayo. Tentang aktivitas ekonomi apa? Ayo apa? Ya, pertambangan, apa lagi? Industri. Terus apa lagi yang udah kita pelajari hari ini? Nah, apa lagi? Jasa, apa lagi? Ayo apa lagi? Tentang toleransi, ya. Nah, nanti soalnya waktunya ini udah mau habis. Kakak tutup aja ya. Untuk hari ini nanti soalnya kakak kirim ke Pak Sidik, ya. Nah, untuk itu mari kita ucapkan hamdalah.